Tolong. Tolong, apakah ada dokter? Selamatkan nona muda saya. Atau tolong bantu panggilkan ambulans. The film was translated and narrated by M Media. Yang Sisi. Wajah menjadi biru. Detak jantung berakselerasi. Ini adalah keracunan. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah nona muda saya masih bisa diselamatkan? Racun dingin aneh, ditambah dengan kebencian api. Rasa dingin memasuki paru-paru. Kebencian api menyerang jantung. Agak menarik. Racun yang sangat aneh. Bawa ke dokter Dewa pun tak bisa selamatkan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Bukankah itu berarti nona muda saya sudah tamat? Raja Yama mohon berbelas kasihan. Tolong jangan biarkan nona muda saya mengalami kecelakaan. Jika Raja Neraka ingin seseorang mati pada jaga ketiga, bagaimana mereka bisa ditahan sampai jaga kelima? Sayangnya di sini bersamaku. Raja Neraka tidak berhak memerintah. Nona mudamu seharusnya baik-baik saja sekarang. Kau tetap di sini dan rawat dia baik-baik. Tunggu ambulans. Sinceng, ayo pergi. Ya Raja Suci. Terima kasih dokter. Terima kasih tabib dewa. Liu. Ratu. Leo Siluan dari keluarga Liu dari Provinsi Nan. Dekrit suci Raja Obat. Sungguh layak mendapatkan reputasi itu. Nona Jiang sudah aman. Apakah Anda melihat dengan jelas? 3 jarum menghidupkan kembali jiwa. 3 pil emas pemulih jiwa. Beritahu Kapten Wang, bawa saya ke Provinsi Timur. Perintah jalan surga memutus yin dan yang. Satu kata dapat menentukan hidup dan mati. Satu kata dapat menetapkan kematian. The film was translated and narrated by M Media. Ya. Xiaoran, Semuanya saya minta maaf atas penantiannya. Xiaoran, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini, perjamuan malam ini? Jika bukan karena aku, bisakah itu bahkan dilanjutkan? Kurang ajar. Kepala keluarga dia. Ketua Yi, apakah Anda mungkin mengenal orang ini? Dia adalah mantan suamiku. Mantan suami. Kepala keluarga Song. Jika dia menyebabkan masalah di sini dan menyinggung tokoh hebat itu, saya khawatir Ketua Lin tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab juga kan? Xiaoran, mengingat kita pernah menjadi suami istri. Untuk sementara waktu, keluar dari sini sekarang juga. Kau pikir kau bisa menyuruhku keluar? Ketua Lin akan membiarkannya pergi. Bukankah itu membiarkannya lolos mudah? Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Semuanya. Mengapa Anda tidak mengabulkan aku? Sedikit muka. Apa saran dari Ketua Cui? Buat orang bernama Xiao ini berlutut, merangkak lalu menggonggong seperti anjing. Jika dia bisa membuat semua orang tertawa, kita akan memperlakukannya seperti kentut yang lewat dan membiarkannya pergi. Permintaan Ketua Cui, kita pasti harus kabulkan kan? Anak kecil, mengapa kamu belum berlutut? Berlututlah. Berlutut, lalu menggonggong. Berlutut lalu menggonggong, ide bagus. Gugugur. Anak baik. Anak baik. Ketua Cui, Hei Ketua Cui, lihat sepatuku. Bukankah sedikit kotor? Mengapa kau tidak membantuku menjilatinya hingga bersih? Tidak berhenti cepat. Hentikan sekarang juga. Apakah Ketua Cui sudah gila? Ada apa dengan Ketua Cui? Mengapa dia berlutut lagi dan menggonggong seperti anjing? Sekarang dia bahkan menjilati sepatu seseorang. Ini benar-benar memalukan. Omong kosong. Kalian semua, pergi dan bawa kembali Ketua Cui segera. Tidak perlu. Kembalilah. Xiaoran kau. Bagaimana denganku? Bukankah kau bilang kau ingin membuat semua orang tertawa? Bajingan, apakah kamu tahu status apa yang dimiliki Ketua Cui? Beraninya kamu mempermainkan Ketua Cui? Ketua Cui, apakah Anda baik-baik saja? Pengawal, tangkap pria bernama Xiao ini. Patahkan tangan dan kakinya dan lemparkan dia keluar. Ya. Kurang ajar.
Tabib dewa ini adalah tamu kehormatan saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu dia. Putri tertua dari keluarga Jin di Nanluo. Bagaimana mungkin Xiaoran mengenalnya? Jiang Sisi nona muda sulung dari keluarga Jiang dari Nanluo. Tabib dewa kita bertemu lagi. Anugerah penyelamat hidup dari tabib dewa itu The takkan film pernah was bisa saya balas translated sepenuhnya. and Hanya masalah narrated kecil. by M Media. Serahkan saja pada Shishi untuk menanganinya. Siapa yang baru saja mengatakan mereka ingin mengusir? Keluar. Keluar sini. Nona Jing, tolong lihat, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Tabib dewa, apa yang Anda katakan? Tidak ada kesalahpahaman. Saya pikir Ketua Tui dan yang lainnya sedang senang bermain. Sekelompok pengganggu haus kekuasaan. Cukup. Nona Jian, kau adalah putri terhormat dari keluarga Jian di Nanluo. Apakah kau yakin ingin membela sampah seperti Xiaoran dan membelanya? Jeti namanya adalah Xiaoran. Nona muda saya, membela tabib dewa Xiao? Apa yang bisa Anda lakukan? Nona Jian, apakah Anda sadar, keluarga Cui telah mendapatkan bantuan dari sosok sepenting itu? Saya sarankan Anda untuk tidak demi bajingan ini ikut campur. Jika aku sengaja ingin mendidik demi tabib dewa Xiao, bagaimana kalau aku yang melindunginya? Jiang Shishi, Anda hanyalah seorang nona muda dari keluarga Jian dari Nanluo. Terlebih lagi, aku punya ini. Keluarga Cui makmur disukai Raja Suci. Dianugerahi token gerbang suci untuk memasuki gerbang suci jalan langit. Nona Jian, apakah kau yakin ingin bermusuhan dengan 4 keluarga besar provinsi timurku dan keluarga Cui tak berguna ini? Ini? Token gerbang suci itu saja. Apakah itu benar-benar mengesankan? Xiaoran, apakah kamu sadar apa yang diwakili oleh token ini? Mewakili apa? Hanya sekadar token. Kau pikir kau satu-satunya yang memilikinya? Cukup sampai di sini. Sebenarnya siapa tabib dewa Xiao ini? Anda yang bermarga Xiao, apakah Anda tahu memasukkan token gerbang suci adalah kejahatan apa? Pemalsuan. Jika ini bisa dipalsukan. Lalu bagaimana dengan yang ini? Salam Raja Suci. Salam Raja Suci. Raja Suci. Wanita celaka. Jelas mengetahui kebenarannya, namun merencanakan untuk berkomplot melawanku. Ketua Cui, benarkah? Jika Anda ingin melanjutkan untuk melawan grup Lin, saya menyarankan Anda untuk mengubah pendekatan Anda. Bagaimanapun juga, yang diam-diam mendukung grup Lin adalah jalan surga. Jalan langit. Tidak heran grup Lin telah berkembang pesat baru-baru ini. Semua yang palsu adalah palsu. Kau yang bermarga Xiao hanyalah seorang narapidana yang dibebaskan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi sosok hebat seperti Raja Suci? Semuanya jangan sampai tertipu oleh orang bermarga Xiao ini. Peniruan dirinya sebagai Raja Suci adalah pelanggaran berat. Cui Jinming, bahkan sekarang kau masih begitu keras kepala. Kurasa kaulah yang, para pria, patahkan kaki orang bermarga Xiao ini untukku dan lemparkan dia keluar untuk memberi makan anjing. Kau anak durhaka, berani nggak kau? Cui Yonghao, kepala keluarga Cui. Anak durhaka, berani nggak kau? Ayah. Anak durhaka. Berlutut. Keluarga Cui di Provinsi Timur. Cui Yonghao menyapa Raja Suci. Salam utusan Suci Meng. Dia sebenarnya adalah Raja Suci. Cui Jinming, kau binatang kecil. Kau benar-benar telah mencelakakan kami. Jadi ternyata tabib dewa Xiao adalah Raja Suci yang memegang dekret dan memerintah jalan surga. Ini pasti menarik. Cui Yang Hao, hari ini putra Anda Cui Jinming telah berulang kali menyinggung Raja Suci. Apa hukumannya seharusnya? Utusan Suci Meng, hari ini saya Cui Yang Hao tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya bersedia menerima semua hukuman mengenai anak durhaka saya yang berani menyinggung Raja Suci. Saya bersedia mengeluarkannya dari keluarga Cui. Saya memohon Raja Suci untuk menghukumnya. Ayah,
Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah tidak bisa hanya melihatku mati. Anak tak berbakti, diam. Apakah Anda benar-benar harus menghancurkan dan keluarga Cui yang makmur? Saya memohon Raja Suci untuk mengeluarkan perintah. Ayah jangan. Jingyi, selamatkan aku. Selamatkan aku, Jingyi. Cui Jinming, dulu kau mempermalukanku di penjara. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lemparkan Cui Jinming ke dunia bawah, memasuki jalan hewan buas. Mematuhi perintah Raja Suci. Adapun keluarga Cui yang makmur, mulai hari ini dihapus dari daftar Provinsi Timur. Raja Suci, barusan ada beberapa orang tua yang tidak sopan. Mereka bersekongkol untuk menindas nona muda kami. Anda harus menegakkan keadilan bagi nona muda kami. Raja Suci, insiden malam ini itu semua salah paham. Tepat sekali. Seandainya bukan karena Cui Jinming, bajingan kecil itu, bagaimana mungkin kami berani berbicara menyinggung kepada Raja Suci? Salah paham. Menyinggung Raja Suci. Bagaimana hanya dengan kata salah paham bisa begitu saja menghapus kesalahan? Kami bersedia meminta maaf pada Raja Suci. Jika Raja Suci memiliki perintah apapun, keluarga Jian saya pasti akan mengerahkan segalanya tanpa banyak bicara. Kalau begitu kamu harus ingat kata-kata yang kamu ucapkan sekarang. Nona Jiang, apakah kamu masih mengejar ini? Xiao, tidak. Raja Suci, saya akan mendengarkan Anda sepenuhnya. Baiklah. 4 keluarga besar Mujian Songsui dan Chen juga akan dihapus dari daftar Provinsi Timur. Apa maksud Anda dihapus dari daftar? Raja Suci, kami hanya dihasut oleh orang licik. Jika Anda melakukan ini, saya khawatir itu mungkin sedikit berlebihan. Tepat sekali, kami menghormati Anda. Tetapi Anda seharusnya tidak memperlakukan 4 keluarga besar kami sebagai tidak penting. Tampaknya Raja Suci tidak bersiap bagi 4 keluarga besar kami untuk meninggalkan jalan keluar. Kurang ajar, apakah Anda merencanakan pemberontakan? Karena Anda tidak bersedia meninggalkan kami jalan keluar. Bagaimana jika kami memberontak? Tepat sekali, lupakan bahwa Anda memegang token suci dan telah memerintah jalan surgawi hanya selama 3 tahun. Bahkan jika itu 30 tahun, selama 4 keluarga besar kami menyatukan upaya kami. Apa yang bisa Anda lakukan pada kami? Hanya beberapa. Anjing di bawah gerbang jalan surga saya. Beraninya kau berbalik dan menggigit tuanmu. Raja Suci, mohon keluarkan perintah Anda. Murid gerbang suci jalan surgawi, dengarkan perintahku. Mematuhi perintah Raja Suci. Mematuhi perintah Raja Suci. Dalam waktu 30 detik, aku ingin wilayah Provinsi Timur bebas dari 4 marga Jian Songsui dan Chen. Ya, Ya, masalah sepele seperti ini, mengapa merepotkan Raja Suci? Bagaimana jika wanita rendahan ini yang menanganinya saja? Ratu Lao Siyuan. Dia sebenarnya adalah Leo Xiyuan, ratu dari keluarga Liu dari Provinsi Nan. yang dikenal sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Siagua. Lao Siyuan, ratu dari keluarga Leo dari Provinsi Nan. Dikatakan dia mengendalikan urat nadi dunia bisnis Siagua kita. Itulah mengapa dia disebut ratu dunia bisnis. Tampaknya keempat keluarga Jian Songsu dan Chen ditakdirkan malam ini untuk dimusnahkan sepenuhnya. Pemimpin keluarga Leo dari Provinsi Nan, Leo Xiyuan, menyapa Raja Suci. Kakak Lu, mengapa Anda datang jauh-jauh ke Provinsi Timur? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Raja Suci kembali kuasai token suci dan memimpin jalan surgawi. Xiyuan memiliki permintaan untuk Raja Suci sebagai ucapan selamat. Saya secara khusus menyiapkan 2 hadiah. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang pertama. Apa yang Anda katakan? Katakan itu lagi. Perusahaan kena serangan mendadak tak jelas. Bangkrut. Bagaimana mungkin saya bisa bangkrut? Gawat, semuanya sudah berakhir. 3 menit, hanya 3 menit. Dari 4 keluarga besar kami di Provinsi Timur. Dan fondasi berusia seabad. Benar-benar musnah. Bagaimana Raja Suci? Anda puas dengan hadiah pertama? Mengesankan, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan metode Raja Suci. Raja Suci hanya membutuhkan 30 detik untuk menghadapi antek-anteknya. Sementara, saya menggunakan 3 menit penuh. Kakak Lu, sekarang hadiah pertama telah dipersembahkan. Apa yang kedua? Raja Suci sejujurnya. Hadiah ucapan selamat saya yang kedua The film was adalah tepatnya dia. translated and narrated by M Media. Dia, Jing, Ketua Lin dari grup Lin. Benar. Ketua Lin, apakah Anda mungkin ingin saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda datang? Xiao, Raja Suci. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku ingin tahu Ketua Lin, sosok berpengaruh yang sangat ingin kamu temui. Sekarang setelah dia menjadi bajingan dan bejat sepertiku.
Apa pendapatmu? Aku adalah ketua grup Lin. Kekayaan bersih 10 miliar, dan kamu hanyalah mantan narapidana. Seseorang yang dipanggil orang lain. Sampah. Memang. Selama 3 tahun terakhir, jarak antara kamu dan aku tentu saja semakin lebar dan lebar. Raja Suci, aku tahu aku salah. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya berharap bahwa demi waktu kita sebagai suami istri, kamu bisa menunjukkan belas kasihan dan mengampuni grup Lin. Selama 3 tahun terakhir, aku dedikasiku ke dalam grup Lin dan mencurahkan semua upayaku. Sungguh lelucon Ketua Lin. Anda mungkin terlalu melebih-lebihkan diri Anda, bukan? Anda bagaimanapun juga demi sampah dari keluarga Cui, akibatnya meninggalkan Raja Suci Jalan Surgawi. Sungguh wanita yang luar biasa. Jika Raja Suci tidak diam-diam memberikan perintah dan Jalan Surgawi memberikan dukungan, apakah Anda pikir grup Lin bisa mencapai pencapaiannya hari ini? Suami, Cui Jinming baru saja mencoba mencekiku. Kamu membantuku. Kamu masih peduli tentang hubungan kita sebagai suami istri, kan? Jika aku ingat dengan benar, Ketua Lin kamu menandatangani perjanjian perceraian denganku. Selain itu, untuk pencapaian yang kumiliki hari ini, aku masih harus berterima kasih kepada Ketua Lin atas hadiahmu. 3 tahun penjara. Tidak ada lagi hubungan antara kamu dan aku. Kamu yang mengatakan itu. Bagaimana Ketua Lin? Apakah Anda menyesalinya? Sejujurnya, Anda bersedia melepaskan pria seperti Raja Suci. Saya patut berterima kasih pada Anda. Xiaoran, suami. Aku menyesalinya. Nora, Raja Suci menunjukkan kekuatannya malam ini, menyebabkan keluarga Cui yang makmur, dan 4 klan Provinsi Timun jadi debu sekejap. Namun dia secara khusus mengampuni grup Lin. Mungkinkah Raja Suci masih ada rasa untuk mantan istrinya? Xiaolu, jangan bicara omong kosong. Raja Suci memiliki pengaturannya sendiri. Tidak perlu memanggilku Raja Suci. Itu terlalu jauh. Saya adalah orang Anda sendiri. Kalau begitu Kakak Xiaoran. Bagus. Kalian berdua tenang saja. Hampir 90% sumber daya komersial grup Lin berasal dari tanganku Jalan Surgawi. Setelah semua itu dihentikan, rantai modal grup Lin akan langsung runtuh. Menginginkan sesuatu yang tidak dapat dicapai adalah hukuman terbesar baginya. Nona yang terlepas dari apa yang terjadi. Aku perlu berterima kasih atas malam ini. Kakak Xiaoran, Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Bukankah kita baru saja setuju untuk tidak terlalu menjaga jarak? Baiklah. Shi, sangat senang. Apa yang sedang kalian bicarakan dengan Raja Suci? Kakak saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin mengajak Kakak Xiaoran untuk menjadi tamu di keluarga Jeng saya di Nanluo. Kakak Xiaoran, itu benar. Nanluo, kakak tertuaku saat ini sedang mengembangkan sesuatu di Nanluo. Aku benar-benar harus pergi dan melihatnya. Namun Nona Leo, hadiah ucapan selamat kedua yang kamu berikan kepadaku, apa sebenarnya artinya? Raja Suci, sejujurnya, beberapa tahun yang lalu, keluarga Cui ingin berurusan dengan Ketua Lin. Saya sudah memberitahu mereka bahwa grup Lin oleh Jalan Surgawi didukung secara diam-diam. Siapa sangka? Itu menjadi bumerang. Tapi ini juga kesalahan mereka sendiri. Nona Leo, aku khawatir kunjunganmu kali ini bukan hanya untuk tujuan memberikan hadiah ucapan selamatkan. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Raja Suci yang tajam. Sebenarnya, si Yuan datang untuk berobat, mencari pengobatan. Kakak Lu, apakah Anda sakit? Meridian mutlak 9 yen. Meridian mutlak 9 yin, hakim dunia bawah mendesak kematian. Kunci jiwa ketidakkekalan. Bahwa Anda bisa hidup aman sampai hari ini. Saya khawatir seluruh keluarga Lu telah membayar harga yang cukup mahal, bukan? Kakak Xiaoran, Anda pasti punya cara untuk menyembuhkan kakak Lu, kan? Tapi Dewa Lu, Ada apa Dokter Dewa Luo? Bahkan Anda tidak punya solusi lain. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti ini, kecuali jika ada seseorang yang mampu merebut Yen dan Yang, yang memakai umur hidupnya sebagai katalis untuk memperpanjang hidupmu. Siapa? Raja Suci Jalan Surgawi. Mengobati penyakit saya akan menguras masa hidupnya. Meskipun hadiah ucapan selamat yang saya kirim sebelumnya sudah cukup untuk membuat orang gila. Namun dia Raja Suci Jalan Surgawi. Saya khawatir. Permaisuri keluarga Lu yang mana? Dia hanyalah orang yang sakit-sakitan. Lebih baik dia cepat mati. Dengan begitu semua pencapaiannya akan menjadi milik kita semua. Cepat atau lambat dia akan mati juga. Jadi mengapa tidak mati sedikit lebih lambat dan menghasilkan lebih banyak kekayaan keluarga bagi kita? Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan Xiao Leu di sisi Xie untuk menjadi asisten. Dia berhasil membantu saya menemukan Raja Suci. Dia harus menyelamatkan saya. Kakak Xiaoran, apakah anggukan Anda berarti Anda punya cara untuk menyembuhkan kakak Lu? hanya saja. Nona Leo, untuk mengobati meridian mutlak 9 yen, apakah kamu tahu harga seperti apa yang dibutuhkan? Apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku mengobati penyakitmu? Saya bersedia Raja Suci. Kita bisa mulai sekarang juga. Sekarang.
Nona Leo. Apakah kamu yakin tahu metode untuk mengobati meridian mutlak 9 yen? Saya tahu. Raja Suci, apakah mungkin ada sesuatu yang membuat Anda merasa canggung? Di siang bolong seperti ini. Mungkin tidak terlihat bagus kan? Mobil saya diparkir tepat di pintu masuk. Bagaimana kalau kita pergi ke mobil saya? Nona Leo benar-benar liar. Jika saya merasa risih tentang masalah sekecil itu, saya tidak akan berada di posisi saya hari ini. Di dalam mobil bukan tidak mungkin. Namun Nona Leo, kita berdua. Sebelum kita mengobati penyakitnya, bukankah seharusnya kita lebih dulu menumbuhkan beberapa perasaan? Mengapa menumbuhkan perasaan? Mungkinkah dia juga perlu menguras masa hidupnya untuk saya? Pasti ada perasaan yang terlibat, bukan? Saya mengerti. Raja Suci saya akan mengikuti pengaturan Anda. Xing Chen, kamu ambil dulu obat itu dan berikan kepada Nona Leo. Ya. 3 pil setiap hari. Itu bisa memastikan Anda aman sementara waktu. Terima kasih Raja Suci atas obatnya. Kemudian Nona Leo, mengenai masalah pengobatan penyakitmu, kita akan menunggu sampai kita tiba di Nanluo sebelum lanjut. Saya menunggu perintah Raja Suci. Lumi. Pelacur Meng Xingchen itu, apakah dia benar-benar menganggap bajingan itu sebagai Raja Suci? Hari ini orang yang menyamar sebagai Raja Suci itu muncul di Provinsi Timur, mengeksekusi keluarga Cui bersama dengan 4 klan, Jian Song Zhu dan Chen, dalam sekejap mata. Meng Xingchen bersedia untuk terus menjadi anjing seseorang, tapi aku jelas tidak mau. Ada tuan lain di atasku. Katakan padaku, di mana bajingan itu sekarang? Ku dengar dia pergi ke Nanluo. Nanluo. Keluarga Jiang di Nanluo. Bajingan itu ada di Nanluo. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Feng Shui di Nanluo cukup bagus. Sangat cocok untuk pemakaman si Xiao itu. Kakak Xiaoran, ini rumah saya. Silakan buat diri Anda nyaman. Saya akan naik dan berganti pakaian dulu. Baiklah, Sisi. Kali ini aku datang ke Nanluo. Selain mengobati penyakit ayahmu, aku terutama datang untuk bertemu dengan kakak laki-lakiku. Ingat, jangan mengungkapkan identitasku kepada orang luar. Tidak masalah, bawakan kakak Xiaoran teh. Ya, Nona. Aneh. Ginseng Goryeo ini, yang bahkan lebih murah daripada lobak. Mengapa diletakkan di dalam kotak brokat? Jian Xiaofu dari keluarga Jian dari Nanluo. Kamu siapa? Beraninya kamu menyentuh ginseng Changbai kualitas terbaik milikku. Jika kamu merusaknya, bisakah kamu mampu menggantinya? Ginseng Changbai kelas atas apa? Ini jelas hanya ginseng Goryeo biasa kan? Kamu masih muda dan belum berpengalaman. Jauhkan dari keluarga Jian dari Nanluo. Jangan bicara omong kosong. Tuan Shao, jangan pedulikan dia. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Bagaimana mungkin dia mengenali ginseng berusia sahabat kualitas terbaik ini? Dari mana datangnya bajingan ini? Melontarkan omongan gila di sini. Pergi, kalian patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Tuan muda ketiga, ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Nona Sulung. Tamu terhormat. Seorang pengemis seperti ini. Mengapa kalian berdiri terpaku? Serang dia. Ya. Siapa tadi yang bilang mereka ingin mematahkan kakiku? Kakak ketiga, apa yang Anda lakukan? Kakak ketiga, kakak Xiaoran adalah tamu terhormat yang saya undang. Anda terlalu kasar. Aku kasar. Demi penyakit ayah, aku akhirnya berhasil mendapatkan ini dari Tuan Shao. Ginseng Changbai kualitas terbaik ini. Bajingan ini benar-benar berani menyebutnya ginseng Goryeo. Tuan muda Jian. Karena Nona Jian tidak menyambutku, maka aku akan pergi dulu. Tunggu. Jika di dalam kotak brokat ini, yang terkandung benar-benar ginseng Goryeo. Siapa kamu bisa mengenali ginseng? Beraninya Anda status macam apa yang dimiliki kakak Xiaoran saya? Jika dia tidak memenuhi syarat untuk mengidentifikasi ginseng, maka tak seorang pun layak mengenali ginseng. Baiklah, jika Tuan Xiao ini benar-benar mengenali ini sebagai ginseng Goryeo, aku akan memakan seluruh 100 akar ginseng hari ini. Aku memakan semuanya. Tetapi jika yang kuserahkan adalah ginseng Changbai asli, maka hari ini aku akan menegakkan keadilan untuk Tuan Shao dan mencungkil mata kejimu. Kakak ketiga, jangan keterlaluan. Bagaimana jika ginseng ini sebenarnya palsu? Jika ginseng ini benar-benar palsu, maka aku rela demi orang bermarga Xiao itu berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras dan mengakuinya sebagai kakak laki-lakiku. Baiklah.
ginseng Chanbai asli. Bentuknya layu, tetapi seperti giok di dalamnya. Sedangkan ginseng Goryeo ini, ia cacat dan hijau zamrud, seperti racun. Ini. Tuan Xiao. Omong kosong. Tuan Muda Jian, pria itu berbicara omong kosong. Kamu sama sekali tidak boleh mudah mempercayainya. Pencuri tua Zhao, kakak Xiaoran saya, telah mengungkap trik Anda. Namun Anda masih berani membantah? Tidak peduli seberapa pandai bicaranya dia, rasanya tidak bisa dipalsukan. Ginseng Chanbai asli, rasanya pahit diikuti rasa manis. Tetapi ginseng Goryeo ini, rasanya seperti lobak, tanpa nilai obat sama sekali. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Xiao ini mencicipinya? Kamu. Coba saja. Ya Tuan Muda ketiga. Tuan Muda ketiga Nona Sulung. Seperti yang dikatakan Tuan Xiao ini hanyalah rasa lobak biasa. Tuan Muda ketiga, aku sempat bodoh. Tolong ampuni hidupku. Biarkan saja aku lolos. Kau si Zhao, keluarga Jing Nan Luo kau anggap apa? Berani pakai ginseng palsu menipu kakak ketigaku. Jika bukan karena kakak Xiaoran saya hari ini yang mengungkap trik Anda, kakak ketiga, saya khawatir Anda akan diperlakukan seperti orang bodoh dan ditipu oleh orang lain. Aku apa aku? Kalian, bawa si Xiao ini pergi. Dan beri dia pelayanan yang baik, ya. Aku ingat tadi. Seseorang berkata, bahwa jika ginseng yang dia berikan, palsu. Apa itu lagi? Kalian ini bodoh ya. Apa kalian tidak mendengar perintah Tuan Xiao? Paksa pencuri tuai Xiao untuk memakan ginseng itu. Ya, aku tidak mau. Aku tidak akan memakannya. Saya baru saja mendengar seseorang berkata juga bahwa mereka ingin bersujud dan meminta maaf kepada kakak Xiaoran. Ini, Jika ayah kita tahu bahwa seseorang membawa pulang setumpuk lobak untuk digunakan sebagai obat baginya, jangan adik perempuan. Kakak ketiga tahu aku salah. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani-beraninya membuat masalah di keluarga Jiangku. Jiang Xiaoyi dari keluarga Jiang dari Nanlu. Hari ini aku benar-benar harus memberitahunya. Berapa banyak mata yang dimiliki Raja Ma. Kakak kedua ada di sini. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Kau pasti yang menyebabkan masalah kan? Kau punya nyali besar. Kau tampaknya salah paham. Aku Xiaoran di sini untuk membantumu. Xiaoran, benar-benar tidak perlu usaha untuk menemukanmu. Sekarang setelah kau jatuh ke tanganku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. ya kakak kedua, kita berutang banyak pada kehadiran kakak Xiaoran hari ini. Kalau tidak kakak ketiga, pasti sudah tertipu oleh pencuri tua bermarga Xiao itu. Benarkah? Itu benar. Selain itu, kakak Xiaoran adalah tamu terhormat yang kundang. Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit ayah kita. Sungguh lelucon, penyakit ayah kita, bahkan orang-orang dari gerbang suci, tidak berdaya melawannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Adik perempuan, kau pasti telah tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Kakak kedua, Anda sudah keterlaluan. Tidakkah Anda tahu bahwa kakak Xiaoran justru Sisi. Apa? Berdasarkan kemampuanku, aku tidak layak mengobati penyakit ayahmu yang terhormat. Ini. Keahlianmu dalam mengidentifikasi ginseng, aku yang ketiga tentu telah menyaksikannya. Tapi ketika menyangkut pengobatan penyakit ayah kita, kakak kedua bagaimana menurutmu? Kau bersikap tidak sopan bukan? Panggil aku kakak kedua. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk mengobati penyakit ayah kita? Baiklah itu mudah. Kau setidaknya harus menunjukkan keahlianmu kepada kami. Biarkan semua orang di sini melihatnya. Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan pada kalian berdua. kakak Xiaoran, apa yang terjadi dengan saudara-saudaraku? Sisi. Kakak keduamu dan kakak ketigamu benar-benar saudara kandung. Mereka tidak memiliki penyakit besar. Mereka terlalu memanjakan diri lama. Kurang pengendalian diri dan sering mengonsumsi obat kuat untuk stimulasi. Sekarang esensi vital mereka agak terkuras itu saja. Kau, bisakah kau jelaskan sedikit lebih detail? Agar lebih rinci itu berarti. Tabib Dewa, kakak sulung, kau harus membantuku. Menyembuhkan penyakit ini tidak sulit. Hanya saja, Hanya saja beberapa orang tidak menepati janji mereka. Bos Xiao, aku buta dan bodoh, dan menyinggungmu. Kau pria hebat toleransi luar biasa. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. cukup. Bos Xiao, lalu bagaimana dengan situasiku? Sederhana.
Bagaimana kabar kakak ketiga? Sudah beres? Tidak, kau sudah beres. Apa maksudmu dengan beres? Ereksi keras seperti batu yang telah lama hilang. Bo Xiao, kaulah yang kembalikan kejantanan. Kau adalah penyelamatku. Penyelamatku. Sebenarnya, aku lebih suka penampilanmu tadi. Penampilan yang sombong dan liar itu. Kalau begitu penyakit ayahku, aku akan sepenuhnya mengandalkanmu untuk itu. Mengenai kakak kedua. Kau pasti lelah kan? Ayo aku akan membantumu pergi beristirahat. Ayo. Kakak ketiga kau. Mengerikan. Bajingan. Kau pikir tuan muda mau sembuh? Tuan muda kedua, pengaturan apa yang harus dibuat? Beri perintah, kita bergerak besok, ya. Kau hadapi kematian segera, dan kau masih belum mengetahuinya kan? Dengan melakukan ini, kakak Xiaoran tidak akan berpikir. Aku adalah wanita yang sembronokan. Adik perempuan, Bo Xiao benar-benar pria yang cakap. Tapi besar ketika kita membawa Bo Xiao untuk memeriksa ayah. Kau harus waspada terhadap kakak kedua. The Jangan film sampai was kakak tertua tahu. translated and Kakak narrated ketiga, by M. karena Media. masalah mengambil alih kepemimpinan. Kamu kakak tertua dan kakak kedua telah berdebat sejak lama. Sebenarnya siapa memimpin keluarga kita tidak penting. Kan sama saja. Bagaimana bisa sama? Yang paling dekat sejak kecil. Hanyalah kita berdua bersaudara, kakak tertua dan kakak kedua. Mereka hanya lahir beberapa tahun lebih awal dari kita. Mengapa mereka selalu begitu sombong? Tapi, Tidak ada tapi. Ayah sakit, yang sibuk mondar-mandir di rumah. Bukankah hanya kita berdua? Di mana mereka? Mereka tidak sabar untuk segera menikahkanmu dengan keluarga Shen, agar mereka bisa membagi tambahan harta keluarga. Adik perempuan, aku lihat kau sepertinya merasakan sesuatu pada Bo Xiao. kakak ketiga. Apa yang kamu bicarakan? Jika kau menyukainya lanjutkan dan kejar dia dengan berani. Jangan khawatir, mengenai ayam, aku mendukungmu. Tapi, kakak Xiaoran, dia mungkin tidak menyukaiku. Adik perempuan, ingat ini, pria. Tak satu pun menahan diri dari berkhianat. Jika kau bersedia mendengarkanku malam ini, maka aku jamin, besok aku harus memang ilmu. Nyonya Xiao, Abaikan saja. Akan mempertaruhkan semuanya. Sisi ini sudah larut. Ada apa? Kakak Xiaoran, aku tiba-tiba merasa seperti diracuni lagi. Aku merasa sedikit pusing. Aneh. Penampilan Sisi tidak terlihat seperti dia telah diracuni. Sisi biasanya suka memakai rok yang begitu ketat. Sirkulasi ki darah terhambat. Aku khawatir dia menderita spondilosis serviks yang sangat parah. Sepertinya aku harus menggunakan metode itu. Sisi, mari kita masuk ke dalam dan bicara. apakah kau secara pribadi melihat Nyonya muda masuk ke kamar Bo Xiao? Saya bawahan Anda memang melihatnya. Terlebih lagi, dan Tuan Xiao Lai menggendong langsung Nyonya muda tertua ke dalam. Bagus. Ketika Bo Xiao besok menyembuhkan penyakit orang tua itu, maka posisi pemimpin keluarga akan menjadi milikku. Tuan muda ketiga, mengapa bertekad satukan Nyonya tertua dan Tuan Xiao? Apa sebenarnya niat Anda? Untuk saat ini kita semua berbagi musuh yang sama. Bukankah itu alasan yang cukup? Namun, Tuan muda kedua didukung oleh gerbang suci jalan surgawi. Saya khawatir, emas murni tidak takut api tungku. Tunggu besok ungkap kebenaran. Sisi mungkin akan sedikit sakit pada awalnya. Tahanlah. Kakak Xiaoran, aku. Ini adalah pertama kalinya bagiku. Pertama kaliku. Kakak Xiaoran, aku bukan wanita. Sembarangan. Aku lakukan ini pertama kali. Baiklah Sisi, aku percaya padamu. Jika kita berbicara tentang wanita. Sebenarnya ini pertama kaliku juga. Aneh. Bukankah kakak Xiaoran sudah menikah? Omong kosong. Mereka tidak melakukan itu. Sisi, aku akan mulai sekarang.
Kakak Xiaoran, apa maksudmu dengan ini? Penataan tulang. Memperbaiki tulang. Sisi. Spondilosis serviksmu memang cukup parah, bahkan tulang belakangmu agak cacat. Oleh karena itu, aku harus melakukan penataan tulang untuk mengobatimu. Kalau begitu pelan-pelan saja. Oke. Sisi, bisakah kamu berhenti berteriak seperti itu? The film was Aku takut orang lain translated akan salah and paham. narrated Kakak by Xiaoran, M bagaimana Media. mungkin aku bisa menahan diri? Kalau begitu lanjutkan. Lanjutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak ketiga, pembohong. Tuan muda kedua, Seorang murid sekte iblis. apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi padaku. Tuan muda ketiga menghasut nyonya muda tertua untuk masuk kamar pria itu. Kakak ketiga itu lagi. Dia benar-benar orang yang tidak becus, tetapi pandai dalam merusak sesuatu. Tuan muda kedua, Tuan muda pernah memberikan instruksi, mengatakan bahwa aku menggunakanmu sebagai pengingat. Aku tahu harus kulakukan. Kalau begitu besok, semuanya akan berjalan seperti biasa. Ya, minggir. Adik kecil, kakak kedua tak hargai persaudaraan. Hanya saja kakak ketiga terlalu ikut campur. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan kakak ketiga di bawah. Sisi, apakah kamu merasa jauh lebih baik sekarang? Kakak Xiaoran, jauh lebih baik. Bagus, kalau begitu kamu harus tidur. Kakak Xiaoran, besok. Kakak kedua, kakak ketiga. Ikutlah denganku menemui ayahku. Aku secara pribadi memesankan satu set pakaian untukmu. Kuharap kau tidak keberatan. Apa yang perlu dipikirkan tentang ini? Sisi, kamu bersusah payah. Sudah berapa lama? Setidaknya 2 jam. 2 jam. Tidak, ini mengerikan. Ini adalah pertama kalinya adik kecil. Kuharap tidak ada hal buruk terjadi padanya. Ini sudah larut. Mengapa kamu belum tidur? Sempurna. Tolong siapkan kamar lain untukku. Bos Xiao, semuanya baik-baik saja. Mengapa kamu ingin mengganti kamar? Sisi terlalu lelah. Aku membiarkannya tidur di tempat tidurku. Jadi, kamu dan adik kecilku benar-benar mengerahkan diri selama 2 jam. Apa masalah besarnya? Ketika guru mengajariku penataan tulang, kapan pengerahan tenaga itu tidak berlangsung lebih lama dari ini? Apakah ada masalah? Bos Xiao, bolehkah saya bertanya? Apakah kamu selalu sekuat ini? Konstitusi Sisi terlalu lemah. Kali ini sebenarnya singkat. Biasanya titik awalnya seharusnya 3 jam. Dan tergantung situasinya begadang semalaman itu, mungkin. Bos Xiao, apakah kamu memiliki semacam teknik rahasia? Bisakah ini diturunkan? Teknik rahasia, apa yang mungkin ada? Hanya latihan saja. Benar-benar orang yang hebat. Kakak Xiaoran, rasanya benar-benar sangat nyaman. Aku sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Aku bahkan tidak bermimpi. 2 jam. Anath, jika kamu tidak tidur nyenyak, Jika kamu siap untuk itu, mari kita lanjutkan malam ini. Benarkah? adik kecil, aku masih di sini tahu. Aku dan kakak Xiao kembali ke kamarmu untuk berbicara. Kakak ketiga. Bos Xiao, untuk pakaianmu ini, adik kecil benar-benar berusaha keras. Master Fan adalah seorang pengrajin terkenal di Nanluo kami. Aku tidak tahu berapa banyak selebriti yang mengantre, menunggu untuk memiliki pakaian yang dibuat khusus olehnya. Bukankah adik kecilku memotong antrian? Bukan urusanmu. Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Puas ya, saya puas. Tapi saya hanya merasa bahwa pakaian ini terlihat sedikit seperti yang dikenakan penjaga keamanan. Satpam, Pengemudi perhatikan jalan di depan. Bos Xiao, sebuah kancing di pakaianmu bernilai mahal. Di mana kamu bekerja sebagai satpam hingga mampu membeli ini? Adik kecil kita sudah sampai. The film Aku was akan pergi memeriksa translated kakak and kedua dulu. narrated Bagaimana by M pengaturannya? Media. Kamu temani Bos Xiao dulu dan lihat-lihat. Pemandangan di sanatorium Jingxian memang cukup bagus. Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Bagus. Nyonya Jian, biar saya parkirkan mobil untuk Anda. Kakak Xiaoran, bagaimana kalau kita pergi ke sana dan berganti pakaian? Lupakan saja.
Sisi, apa yang terjadi di sana? Kakak Xiaoran, kau tidak tahu ini. Sanatorium Jingshan, terkenal di Nanluo kami. Tak terhitung banyaknya orang, berjuang mati-matian demi satu tempat tidur di sini. Kakak, berhenti di situ. Xiaoran, Xiao Qingyu. Kakak, Xiaoran, mengapa kamu di sini? kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini hanya luka ringan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian memukulinya seperti ini? Dengarkan sobat, kamu dari regu mana? Kamu mengerti aturan Jiang Hukan. Orang ini tidak hanya memaksa masuk, dia juga berbicara dengan kurang ajar kepada kami saudara. Tidak adil bagi kami saudara untuk memberinya pelajaran. Kapan aku berbicara dengan kurang ajar? Aku tidak memaksa masuk. Kakak, saya percaya padamu. Mengenai insiden hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kakakku. Sebuah penjelasan. Penjelasan macam apa yang kamu inginkan? Berlututlah, dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf padanya. Kamu punya banyak keberanian. Siapa kamu hingga menuntut ini? Untuk menantang kami saudara. Berapa banyak hidangan yang kamu makan hingga mabuk seperti ini? Jika aku menanyakan itu, Kamu ini apa? Jiang Shishi dari keluarga Jiang Nanluo. Jiang Shishi dari keluarga Jiang Nanluo. Putri sulung dari keluarga Jiang. Xiaoran kamu. Kakak, mari kita bahas ini nanti. Sekarang setelah kau tahu identitasku, apakah kau tidak akan meminta maaf? Putri sulung dari keluarga Jiang Nanluo. Target yang diinstruksikan oleh atasan. Pasti dia. Putri sulung dari keluarga Jiang Nanluo. Statusnya sangat mulia. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menemani seorang satpam yang berkeliaran di sini? Dia pasti seorang penipu. Nyonya muda ini terlihat bagus. Beraninya dia meniru Nyonya Jian. Kakak mari bawa dia bersenang. Aku bukan penipu. Apa yang akan kau lakukan? Kami saudara adalah warga negara yang taat hukum. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya membawamu kembali. Hanya membuktikan identitasmu. Lihat saja wajahnya yang cantik itu. Kulitnya sangat lembut. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya sendiri. Ayo. Jika ada di antara kalian yang berani menjangkau lagi, saya akan mengambil cakar anjing kalian dan memotongnya. Kakak Xiaoran, Jangan khawatir, saya di sini. Tidak ada yang bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhmu. Kamu berani mengucapkan ancaman seperti itu di sini. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Bagaimana menurutmu? Gerbang neraka. Kakak saudara serang. Target mereka adalah Sisi. Xiaoran. kakak Xiaoran hati-hati. Kukira dia adalah sosok yang sulit. Pantas bagi kita saudara-saudara untuk turun tangan sendiri. Ternyata dia hanya seonggok sampan. Selesai semudah ini. Apakah kamu benar-benar yakin itu? Apalagi? Aura tak terhancurkan Raja Obat. Kesempatan itu ditinggalkan untukmu. Tetapi tidak ada di antara kalian yang mampu melakukannya. Kakak, kalian lari dulu ah. Jangan khawatirkan aku. Pergilah dengan baik. Apa yang terjadi? Aku benar-benar lelah karena berlari. Aku juga. Aku juga. Kalian. Kakak Xiaoran, kau baik-baik saja. Kalian baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimana denganmu? Kamu tidak takut kan? Dengan kakak Xiaoran di sini, aku tidak takut. Hei Xiaoran, apa yang terjadi? Apakah kau punya dendam terhadap orang-orang ini? Mengapa mereka memperlakukanmu dengan niat mematikan seperti itu? Target mereka tampaknya adalah Sisi. Tetapi sebenarnya, kakak sulung, kamu datang ke sanatorium Jingshan untuk melakukan apa? Bukankah ibu mertuaku sakit parah? Kakak iparmu tidak tahu di mana dia mendengar bahwa sanatorium Jingshan ini baru bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia bersikeras mengirim ibu mertuaku ke sini untuk dirawat. Jadi aku hanya datang untuk melihat-lihat. Dari siapa ipar perempuan? Mendengar berita itu, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu itu. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Biar kupikirkan, itu benar. Sepertinya dia mendengarnya dari seorang tuan muda kedua. Tuan muda kedua, mungkinkah itu kakak keduaku? Kakak Xiaoran, mungkinkah itu benar-benar kakak keduaku? Biarkan saya berpikir lagi. Aku akan pergi memeriksa kakak kedua dulu untuk melihat bagaimana pengaturan berjalan. Kau temani kakak tertua Xiao dan berkeliling. Sialan Sisi, kakak ketigamu dalam bahaya. Jiang Senai kepala keluarga Jiang. Kakak ketiga. Kau berani menentangku. Apakah kau pantas? Kau orang tua bau. Dia menghalangi jalanku. Jadi dia pantas untuk tidur dengan patuh selama sisa hidupnya. Sekarang, giliranmu. Tuan muda kedua waktunya hampir habis. Lakukan sandiwara itu. Ya. Pembunuhan. Darat. Mereka baik-baik saja. Mereka hanya terluka parah. Ayah kakak ketiga. Ayah kakak ketiga. Ada yang tidak beres.
Kamu suka berakting kan? Kalau begitu saya akan membiarkanmu berakting. Jadikan sedikit lebih nyata. Mengubah hidup menjadi kematian. Kalian dan jalan surgawiku. Apa sebenarnya hubungan kalian? Gerbang suci. Orang mati tidak perlu tahu alasannya. Trik murahan. Dan berani pamer di hadapanku. Bisakah kamu bicara sekarang? Kau ingin aku mengkhianati gerbang suci? Tidak akan pernah. Kakak Xiaoran, mereka bilang mereka adalah anggota gerbang suci. Lalu bagaimana dengan ayah dan kakakku? Mereka seharusnya aman untuk saat ini. Di bawah komando jalur hantu jahat, anggota jalan surgawi. Saya harus meminta penjelasan yang jelas dari Xing Chen. Di bawah perintah jalan jalur hantu jahat, murid jalan surgawi. Kami mengikuti perintah Raja Suci. Apakah Raja Suci memiliki instruksi? Hanya beberapa hama tak berarti. Jalan jalur hantu jahat gelisah hari ini, mengikuti perintah Raja Suci. Beri mereka pelajaran. Ya, Nyonya Lu, malam ini keluarga Jiang dari Nanluo akan mementaskan pertunjukan yang bagus. Apakah kau tertarik untuk menonton? Selama itu adalah apa yang Siwan inginkan. Dimanapun, saya bisa membantu. Saya akan mengikuti pengaturan Raja Suci. Sisi, saya telah memastikan bahwa ayahmu dan kakak ketigamu aman. Kamu akan segera bertemu mereka. Terima kasih Kakak Xiaoran. Kakak Xiaoran, itu adalah kakak keduaku yang menginstruksikan orang-orang itu untuk mengampuni nyawa ayahku dan kakak ketiga. Bermaksud mengancammu, benarkah begitu? Kalau begitu kau, Yakinlah, mereka akan segera membayar harganya. aku benar-benar tidak mengerti. Prospek kakak keduaku, jelas yang terbaik. Mengapa dia bersikeras melakukan ini? Paling-paling kakak keduamu, hanyalah Bian. Orang yang benar-benar ingin membunuh kita. Hanyalah seekor anjing ganas yang tidak bisa dijinakkan. Nyonya tertua. Nyonya baru saja menginstruksikan bahwa karena Tuan sakit parah dan mungkin tak sembuh, perjamuan harus diadakan malam ini untuk memutuskan kepala keluarga berikutnya. Bagaimana menurutmu? Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Keluarga Jiang dari Nanluo, siapa kepala keluarga selanjutnya? Selain saya, perkataan orang lain tidak berarti. Kami gagal, Tuan Muda. Orang-orang yang kau kirim belum kembali. Aku takut ini sampang. Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu. Tuan Muda mohon tenang saja. Untuk menghadapi orang yang bernama Xiao itu, aku sengaja mengampuni nyawa kakak ketiga dan orang tua itu. Pada perjamuan malam ini, aku pasti akan membawa kepala orang itu kepadamu untuk dijadikan pispot. Kau lupakan saja. 4 hantu mengerikan, dengarkan perintahku. Mohon berikan perintahmu Tuan Muda. Malam ini kalian semua akan menemaniku ke perjamuan keluarga Jiang. Aku ingin melihat dengan saksama pada bajingan kecil yang diajar oleh bajingan tua itu untuk melihat seberapa mampu dia. Ya. Selain itu, aku tidak terlalu suka gelar Tuan Muda. Kami mematuhi perintah Raja Suci. Anak ini Nanluo, pemimpin keluarga Jiang. Jiang Xiaoyi menyambut Raja Suci. Kau bajingan. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Raja Suci seharusnya Kakak lakukan terbaik beberapa tahun ini. Apakah kakak ipar dan bibi ada di rumah? Ibu mertuaku sedang memulihkan diri dari sakit di rumah. Kakak iparmu pasti sudah keluar. Hei Xiaoran, nanti aku akan memasak beberapa hidangan enak. Mari kita minum-minum The berdua. film was Kami tidak akan pergi sampai translated kami and mabuk. narrated Oke. by M Media. Sebentar lagi aku akan pergi ke dapur. Kau duduk saja dulu sebentar. Istri, bukankah kau bilang kau akan mencari dokter terkenal di provinsi Dong untuk mengobati penyakit ibu? Setidaknya butuh beberapa hari sebelum kau bisa kembali. Jeti Xiao Qingyu, kau memanfaatkan ketidakhadiranku, berkeliaran untuk ibu, bawa orang tak terhormat ke dalam rumahku, benarkah begitu? Beraninya kau berbicara seperti itu? Maksudmu orang tak terhormat? Ini? Ini adik kandungku, Xiaoran. Jadi ini kakak ipar. Halo kakak ipar, senang pertama bertemu. Saya tidak membawa banyak hadiah. Tanda kecil ini tidak bermaksud tidak sopan. Jeti, kau adalah Xiaoran. Beraninya aku menerima hadiah yang kau bawa. Pembawa sial. Istri, jangan seperti ini. Cara apa? Keluarga Huku hanyalah kelas teri. Aku tidak bisa bergaul dengan kakakmu yang kriminal dan melanggar hukum. Siapa yang tahu dari mana hadiah ini? Dicuri dari mana?
Kakak ipar Anda tidak seharusnya berbicara sembarangan. Anda harus tahu bahwa tujuan utama saya datang kali ini, terutama untuk membawa Bibi ke sanatorium Jingsheng untuk pemulihan. Ya adikku Xiaoran. Tujuan utamanya adalah untuk melihat ibu tentang penyakitnya. Ini, Hao Meiping, tunjukkan rasa hormat kepada adikku. Bisakah kau memberiku sedikit muka? Kau ingin aku menghormati narapidana kerja paksa? Xiao Qingyu, jangan lupa. Kau hanyalah menantu yang tinggal serumah. Bahwa kau naik mobil mewah dan tinggal di villa. Mana yang bukan dari keluarga Huku? Kau, Kau sekarang malah, demi seorang bajingan dan bejat, berani memamerkan gigimu padaku. Baiklah. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah, kau membuat kakakmu narapidana kerja paksa, pergi sejauh mungkin dari sini. Atau, kalian berdua bersaudara keluar. kau. Jangan terlalu memanfaatkan keberuntunganmu. Kau ingin memukulku sekarang. Baiklah. Coba saja sentuh aku. Aku akan segera mengirim kalian berdua bersaudara langsung ke penjara. Xiao Qingyu, kau hanyalah pengecut yang tidak berguna. Aku pasti buta saat itu, karena telah jatuh cinta padamu. Kakakmu yang tidak berguna. Sudah mundur. Mengapa kau tidak segera keluar? Kakak ipar perlu memaksaku membuktikan bahwa aku mampu membawa Bibi pergi ke sanatorium Jingsheng untuk pemulihan. Baru kemudian, Anda akan percaya pada saya. Berdasarkan dirimu. Tepatnya saya. Di mana dia? Hanya mencoba menakutiku dengan ponsel rusak. 3 menit. Setelah 3 menit, saya harap Anda masih bisa menggunakan sikap yang sama untuk berbicara kepada saya. Berlagak. Tunggu 3 menit lagi. Dan kembali. Sekarang, kau bawa kakakmu yang tidak berguna. Dan segera keluar dari rumah keluarga Hu. Xiaoran aku. Kakak, di antara kita saudara, tidak perlu ada formalitas. Seorang bajingan dan bejat. Namun masih bersikap angkuh. Siapa yang kau coba bodohi di sini? Ibu? Ibu. Ibu? Ibu? Ibu. Ada apa ibu? Kakak, saya tahu sedikit tentang pengobatan. Mengapa saya tidak pergi memeriksa Bibi? Baiklah Xiaoran. Kau tahu tentang pengobatan. Cepat lihat ibuku. Istri. Apa yang kau lakukan? Xiaoran sedang mengobati ibuku. Narapidana itu, keahlian medis apa yang mungkin dia ketahui? Jika bukan karena dia si pembawa sial ini, membawa nasib buruk ke rumah kita. Ibuku, bagaimana mungkin ibuku mengalami kecelakaan? Apa hubungannya kecelakaan ibu dengan Xiaoran? Jangan bicara omong kosong. Apalagi yang mungkin The film terjadi? was Ibu baru translated saja mengalami and kecelakaan, narrated dan by dia M. datang Media. menyentuh ini dan itu. Apa gunanya dia? Dan Xiao Qingyu, apakah kau mati? Cepat panggil ambulans. Diam kau. Kau narapidana. Beraninya kau memukulku. Istri. Kondisi Bibi sangat rumit. Jika kita memanggil ambulans sekarang, itu pasti akan terlambat. Saya harus berkonsentrasi pada pengobatan. Jika tidak, Kalau begitu cepat obati dia. Mencoba apa? Hentikan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Aku memberitahu kalian berdua, jika sesuatu terjadi pada ibuku hari ini, jika dia mengalami kemalangan, kalian berdua bersaudara akan membayar nyawa ibuku. Keluarga Hu benar-benar memamerkan kekuasaan. Berdasarkan Anda, pantas buat Xiaoran bayar nyawa. Kau siapa? Leo Xiyuan dari keluarga Leo di Provinsi Nan. Ratu, Ratu. Lei Xiyuan. Lau Xiyuan. Nyonya Lo, mengapa Anda di sini? Ada apa kakak Xiaoran? Apakah Anda tidak ingin saya datang? Kakak Xiaoran. Xing Chen pasti memiliki urusan lain untuk ditangani sementara. Maaf repotkan Nyonya Lo perjalanan khusus. Dan saya menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Saya serahkan pada Nyonya Leo. Mengapa harus formal antara kau dan aku? Siapa tadi yang bilang bahwa kakak sulung kami Xiaoran? Apa itu lagi? Saya rasa saya tidak mendengarnya dengan jelas. Kau pasti membodohiku. Narapidana punya kebajikan atau kemampuan untuk benar-benar mengenal ratu. Sosok seperti itu, dia pasti palsu. Ada apa Nyonya Hu? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk membuktikan identitas saya? Nyonya Leo, nyawa Nyonya Hu berada di ujung tanduk. Saya perlu fokus merawatnya. Harus tenang. Baiklah kakak sulung Xiaoran, bawa dia pergi. Mengenai cara mendisiplinkannya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak kan? Ya. Hai istri-istri. Xiaoran, aku adalah kakak iparmu. Bahkan jika dia benar-benar ratu, kau tidak bisa membiarkannya memperlakukanku seperti ini. Sekarang Anda tahu Anda adalah kakak ipar saya. Terlambat. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Hei istri. Istri. Xiaoran tentang itu. Meskipun istriku salah, tetapi Jangan khawatir. Nyonya Lu tahu
Apa yang dia lakukan? Kakak sulung Xiaoran, dia adalah ibu mertua kakak sulungmu. Penyakitnya, apakah sangat rumit? Xiaoran, penyakit ibu mertuaku. Bagaimana situasinya? Jangan khawatir kakak sulung. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit bibi. Hanya saja ini sangat aneh di dalam tubuh ibu mertua kakak sulung. Mengapa ada Kigang guru saya? Kakak sulung. Selesai. Selesai. Penyakit bibi tidak lagi serius. Namun untuk pemulihan total, Nyonya Leo masih diperlukan untuk merepotkan Anda mengatur agar bibi dipindahkan ke sanatorium Jingshan untuk masa pemulihan. Ini masalah kecil, saya akan mengaturnya sekarang. Semuanya sudah diatur. Bibi harap tenang dan pulihkan diri dengan tenang di sini. Nyonya Leo itu luar biasa. Terima kasih banyak kali ini Nyonya Leo. Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya, tetapi kepada kakak sulung Xiaoran. Xiaoran, Hei kakak sulung, di antara kita saudara, apakah kita masih perlu bersikap sopan seperti ini? baiklah. Kami para saudara tidak akan sungkan. Ibu kau sudah bangun. Ibu santai saja. Siapa kedua orang ini? Kedua orang ini adalah Nyonya Leo dari grup Leo, Provinsi Nan. Adapun orang ini, yang ini, adalah adik kandungku Xiaoran. Dia sedikit terampil dalam pengobatan. Dialah yang baru saja menyelamatkanmu. Memungkinkanmu beralih dari bahaya ke keselamatan. Kamu telah menyelamatkanku. Bibi itu hanyalah masalah kecil, tidak layak disebutkan. Masalah kecil penyakitku? Aku tentu tahu lebih baik daripada siapapun. Kecuali pakai teknik jiwa 9 putaran. Memperpanjang hidupku. Jika tidak aku pasti tidak akan hidup melewati hari ini. Oleh karena itu, kamu adalah penerus dari orang tua busuk The itu. film was translated and Orang narrated tua busuk by itu. M Media. Mungkinkah Anda mengenal guru saya? Bukankah dia memberitahumu bahwa kamu punya nyonya yang bermargahu? Nyonya, Nyonya guru. Di dalam tubuh ibu mertua kakak si Gui, masih ada sebagian ki kuat guru Anda. Jadi itu adalah hutang romantis orang tua itu dari masa lalu. sudahlah. Orang tua busuk tak berperasaan. Mana mungkin dia memberitahumu hal-hal ini? Lagi pula kamu punya begitu banyak nyonya. Mungkinkah dia memperkenalkan mereka kepadamu satu persatu? Begitu banyak nyonya. Nyonya Bibi. Apakah Anda mungkin berharap untuk bertemu guru saya? Bagaimana kalau saya? Aku jelas tidak ingin bertemu dengan orang tua bangka itu. Sebaliknya ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Qingyu, kamu keluar dulu. Baiklah. Kalau begitu kakak Xiaoran, saya akan menunggu Anda di luar. Xiaoran, kamu adalah orang yang berbelas kasih. Jauh lebih kuat daripada gurumu. Aku bertanya padamu ketika dia menjadikanmu murid. Apakah dia mewariskan dekrit suci Raja Obat kepadamu? Dan memerintahkanmu untuk menjalankan hukum langit? Tepat sekali. Apakah dia punya instruksi lain? Ini. Guru sisa buku ini hilang. Jalan terbagi menjadi yin dan yang, membahas strategi hidup dan mati secara logis. Teori yin dan yang tercatat dalam buku ini setidaknya harus memuat prinsip 9 yin dan 9 yang. Mengapa buku ini hanya menyebutkan 6 prinsip yin dan yang? Fakta bahwa kau memiliki wawasan ini. Kau hampir selesai magang. Adapun 3 prinsip yang tersisa. Jika takdir mengizinkan di masa depan, pergilah dan ambil sendiri. Kamu menyelamatkan hidupku. Liontin Jok ini diberikan kepadaku oleh orang tua busuk itu saat itu. Sekarang, aku akan mewariskannya kepadamu. Terima kasih Nyonya atas hadiah gioknya. Tak sangka ibu mertua kakak sulungmu dan pakar medis akan memiliki hubungan seperti itu. Mungkin ini adalah takdir. Benar. Nyonya Leo, mengapa Anda memanggil saya Raja Suci lagi? Anda yang terus memanggil. Nyonya Leo. Jika saya tidak memanggil Anda Raja Suci, saya harus memanggil Anda apa? Kalau begitu, Si Yuan.
Kalau begitu, Kakak Xiaoran. Raja Suci, apa yang baru dibahas dengan Nyonya Lu? Ya saya. Kami sedang membahas penyakit Si Yuan. Si Yuan, utusan Suci Meng itu. Kami sedang mendiskusikan hal-hal mengenai pakar medis. Kakak Xiao kemungkinan akan melampaui gurunya. Itu tidak benar. Guru berkata bahwa dari kemampuannya saya paling banyak hanya mempelajari 7/10. Bagaimana dengan 30% sisanya? Bagaimana dengan 30% sisanya? 1/10 dari koneksi itu sudah tiba. Mengenai 20% sisanya, biarlah itu ditentukan oleh takdir. Lion Tinggyup ini, Raja Suci. Masalah yang kau suruh selidiki mengenai sisa-sisa jalan hantu jahat. Kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Bagaimana bisa begitu? Dengan Anda Raja Suci merencanakan strategi, sebagian besar sisa-sisa jalan hantu jahat sekarang telah dieksekusi. Namun sejumlah kecil sisa-sisa jalan hantu jahat bersembunyi di luar. Mereka mungkin telah menerima perlindungan dari grup Fajar. Utusan Suci Meng, grup Fajar yang Anda sebutkan. Apakah itu anak perusahaan dari gereja Fajar? Tepat sekali. Gereja Fajar memang merepotkan. Target telah dikunci. Harus lanjut tindakan. Kakak Xiaoran, Kakak Lu, dan utusan Suci Meng. Maaf buat kalian menunggu lama. Kakak Xiaoran, malam ini kita beberapa orang harus mengadakan pertemuan kecil. Biar saya yang mengurus pengaturannya. Bakat romantis pakar medis, Kakak Xiao mungkin. Setidaknya sudah 8-9 kan? Xing Chen. Masalah mengenai gereja Fajar, mari kita bahas nanti. Si Yuan. Binan Lu. Sisi adalah tuan rumahnya, mengapa tak biarkan tuan rumah memutuskan? Baiklah. Kita semua akan mendengarkan Kakak Xiao. Kakak Xiao. Ada niat membunuh. Sisa-sisa jalan hantu jahat. Mereka berani tunjukkan wajah. The film was Selesai. translated and narrated by M Media. Meskipun peluru itu cepat, itu tak tahan jalan surgawiku. Mengembalikannya kepada Anda. Raja Suci, apakah Anda baik-baik saja? Xing Chen. Saya sudah membereskan orang itu. Pergi dan periksa. Apakah mereka sisa-sisa jalur hantu jahat? Ya. Kakak Xiaoran, apakah itu orang-orang dari sebelumnya lagi? Sepertinya tidak, karena target orang itu tampaknya adalah Anda Si Yuan. Aku, Si Yuan, Anda datang ke sini bersama Xing Chen. Masalah Nan Lu, seharusnya tidak banyak orang yang tahu kan? selain beberapa dari kita. Hanya ada. Kakak Xiao, apakah Anda menyiratkan bahwa Kita akan tahu setelah Xing Chen kembali. Raja Suci sudah dipastikan mereka bukan sisa-sisa jalan hantu jahat, melainkan orang-orang dari gereja Fajar, tetapi orang yang menghubungi gereja Fajar berasal dari Provinsi Nan. Provinsi Nan. Keluarga Leo. Ratu keluarga Lu yang mana? Dia hanyalah orang yang sakit-sakitan. Dia harus cepat mati. Sehingga hasil kerja kerasnya, semuanya akan menjadi milik kita. Dia akan mati cepat atau lambat. Lalu, mengapa tidak mati sedikit lebih lambat dan menambah aset keluarga kita? Anda baru tahu bahwa saya mungkin pulih dan Anda sudah begitu tidak sabar, menginginkan saya mati. Kakak Lu, Si Yuan. Si Yuan. Kakak Xiaoran, Si Yuan. Kakak Xiaoran, apa yang terjadi pada kakak Lu? Sepertinya kondisinya kambuh. Raja Suci, bukankah kita harus cepat-cepat memberikan obat kepada Nyonya Lu? Amarah menyerang jantung. Meridian terputus memasuki tubuh. Bahkan memberikan obat sekarang akan sulit diselesaikan. Kakak Xiaoran, Anda pasti punya cara. Cepat selamatkan kakak Lu. Nyonya Jing, yakinlah dengan kehadiran Raja Suci, Nyonya Lu pasti akan baik-baik saja. Raja Suci, mobil saya diparkir tepat di luar. Bagaimana kalau Anda dan Nyonya Lu sedikit bersabar dan menggunakan metode yang lain? Jika itu sebelumnya, itu memang akan menjadi satu-satunya metode. Tapi sekarang, Mungkin ini adalah metode yang lebih baik. ini adalah aura pakar medis. Pakar medis. Diam. Ini adalah Si Yuan. kakak Xiao. Syukurlah itu Anda. Kakak Lu. Shi. Di mana kakak Xiao? Kakak Xiaoran. Warna kulitmu bagus. Sepertinya, kondisi Anda tidak hanya oleh Raja Suci ditekan secara paksa, tetapi juga terlihat pulih sendiri dengan cepat. Mungkinkah kakak Xiao dan saya, kakak Lu, apakah Anda tidak ingat itu? Saya benar-benar tidak ingat.
Untuk menyembuhkan penyakit Anda, Raja Suci membayar harga yang mahal. Saat ini sisa-sisa jalan hantu jahat telah berkolusi dengan gereja Fajar lagi dan tiba-tiba melancarkan serangan. Raja Suci mungkin sekarang. Kakak Xiao, utusan Suci Mang, tolong repotkan Anda untuk membawa saya untuk pergi menemui Kakak Xiao. Sekarang. Salam kepada Raja Suci. Jalan manusia yang diatur oleh gerbang suci jalan surgawi, mengawasi perdagangan duniawi. Saat ini gereja Fajar tiba-tiba melancarkan serangan, menargetkan kelompok bawahan kita, dan berbagai proyek yang menjadi tanggung jawab mereka. Semuanya mohon ajukan beberapa solusi. Raja Suci, Gereja Fajar, setelah berkolusi dengan sisa-sisa jalan hantu jahat, mengenai proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab kita, mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Kita benar-benar tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Itu benar, kami masih membutuhkan Anda untuk maju secara pribadi. Kita baru punya sisa kekuatan buat balas. Sisa-sisa jalan hantu jahat apa? Bukankah itu? Karena Raja Suci mengambil alih kekuasaan dan mengacaukan segalanya, secara paksa mendorong orang untuk memberontak. Jadi, apakah memohon belas kasihan satu-satunya solusi? Begitukah cara kalian menghadapi krisis? Raja Suci, bukan berarti kami tidak kompeten. Kenyataannya adalah kepentingan vital kita telah direbut oleh lawan. Di mana penguasa jalan manusia? Kemana dia pergi? Penguasa jalan manusia. Raja Suci, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan pelanggaran saya. Apakah ada kabar terbaru? Melapor kepada Raja Suci. Kini semua tanggung jawab kami telah hilang. Situasinya dapat digambarkan sangat genting. Sebagai penguasa jalan manusia, mengawasi pemilihan bisnis di 6 jalan, Anda pasti tidak bisa seperti mereka, bahkan tidak mampu menghasilkan solusi yang layak. Raja Suci, bila Anda bicara soal metode, bawahan Anda benar-benar memilikinya. Ceritakan pada saya. Ya, Raja Suci, sejujurnya, bawahan Anda sudah sejak lama menjalin kontak dengan pemimpin Gereja Fajar. Selama Anda Raja Suci bersedia maju secara pribadi, pemimpin Gereja Fajar bersedia memberi kita kesempatan untuk perundingan damai. Pembicaraan damai sungguh. Apa syaratnya? Syaratnya adalah semua industri kelompok kita di 3 provinsi barat. Dengan syarat seperti itu, apa gunanya pembicaraan damai? Raja Suci, Anda tidak bisa mengatakan itu. Daripada membakar jembatan kita, lebih baik kita mengadakan perundingan damai. Untuk memberi kita lebih banyak waktu, diam-diam tunggu kesempatan balikan, mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Apakah Anda semua secara kolektif memaksa saya buat keputusan? Masalah sepele seperti itu. Mengapa Raja Suci harus menanganinya secara pribadi? Mengapa tidak saya yang menanganinya atas nama Anda? Ratu Lau Yuan. Jika Raja Suci harus secara pribadi mengurus setiap masalah, apa gunanya mempertahankan kalian kelompok sampah ini? Raja Suci, Nyonya Lau dan saya sudah bertindak sesuai instruksi Anda. Sesuai dengan instruksi saya. Bagus, Yuan. Kalau begitu saya merepotkan Anda untuk membagikan jasa di antara semua orang. Dipanggil oleh beberapa orang tak? Berarti Ratu. Apakah kau benar-benar percaya dirimu sebagai ratu dunia bisnis, bahkan tuan jalan kita, tidak berdaya untuk membalikan keadaan? Hak apa yang membuatmu bisa memimpin kami? Tepat sekali, tindakan Raja Suci, terlalu gegabah. Hanya seorang wanita, kemampuan nyata apa yang dia miliki? Kalian semua diam. Si Yuan, bicaralah. Semua orang yang hadir di sini untuk dapat bergabung dengan jalan manusia, Anda pasti adalah talenta elit dunia bisnis. Saya mengerti bahwa Anda meragukan saya. Saya bisa mengerti. Namun, bagaimana jika saya merobek titik lemah Gereja Fajar? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Penguasa jalan manusia, apa yang terjadi? Jelaskan kepada semua orang. Ya. Sang Ratu menginvestasikan dana dan pencegahan serta membunuh Gereja Fajar di tengah jalan. Sekarang Gereja Fajar sudah dalam kekacauan. Apel. Ini kabar baik. Karena kita sudah mencapai kemenangan awal, kita pasti harus menindaklanjutinya dengan pengejaran. Mengenai pekerjaan pembersihan selanjutnya, saya menuntut kalian semua untuk menghormati si Yuan sebagai pemimpin. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang ini? Seperti yang diharapkan dari Ratu Provinsi Nan, kekuatan hidupkan orang mati. Saya menyetujui perintah Raja Suci. Saya juga menyetujui perintah Raja Suci. Kami menyetujui perintah Raja Suci. Penguasa jalan manusia. Kalau saya suruh bantu dia sepenuhnya. Si Yuan. Bagaimana dengan itu? Sang Ratu telah memenangkan babak pertama. Tentu saja bawahan ini tidak ragu. Ini hanya masalah pendanaan. Mengenai masalah penguasa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Raja Suci keluarga Leo dari Provinsi Nan bersedia maju dan mundur bersama Anda. Apakah ada masalah lain sekarang? Tidak, tidak ada. Bagus. Semoga kalian semua berjaya. 10.000 kemenangan, 10.000 kemenangan, 10.000 kemenangan. Peperangan bisnis dapat dianggap sebagai kelemahan saya. Si Yuan, kami berutang budi padamu kali ini. Kakak Xiao Anda
Raja Suci, melihat urat nadi dunia bisnis Siagu, jika kita katakan gerbang suci jalan surgawi kita dan gereja Fejor masing-masing menempati 40%, maka 20% sisanya dipegang di tangan keluarga lu dari Provinsi Nan. Hari ini gerbang suci jalan surgawi kita, walau dapat bantuan besar dari nyonya lu, telah sementara mengatasi kesulitan. Namun keluarga lu dari Provinsi Nan tidak semata-mata didikte oleh nyonya lu saja. Utusan suci Mang, kau maksud bahwa Masalah di Nan Lu. Seseorang harus memberi kami penjelasan. Raja Suci, Lau Yalo. Nyonya Jiang ada di sini. Kakak Xiaoran, Anda sekarang adalah Nyonya Xiao. Anda harus memperhatikan citra Anda. Jadi asisten yang si Yuan pekerjakan untukku adalah kamu. Kakak Xiao seluruh keluarga Leo tahu saya mengikuti utusan suci Mang, Kenan Luo. Hanya ada 2 orang, salah satunya kakakku Lo Guangliang. Yang lain adikku Leo Yalun. Raja Suci, sejak Nyonya Lu di Provinsi Nan, menunjukkan bakat komersialnya. Lu Yalan selalu dengan rajin dan sepenuh hati membantunya. Semua orang tahu, dia adalah tangan kanan Nyonya Lu. Sebaliknya Lu Guangliang itu. Di keluarga Leo, satu-satunya pesaingku untuk posisi pemimpin. Hanyalah dia seorang. Dengan adanya target, segalanya akan jauh lebih mudah ditangani. Aku harus pergi secara pribadi. Mengapa? Aku sekarang harus mencurahkan energiku ke area ini. Sebelum kita sepenuhnya menentukan pemenang. Melawan gereja Fajar, Kakak Xiao. Harus repotkanmu bertindak untukku dan mengemudikan keluarga Leo. Aku akan mencari asisten yang baik untuk mendukungmu. Aku akan menyerahkan urusan bisnis padamu. Raja Suci, bisa melayani Anda adalah kehormatan bagi saya, silakan lewat sini. Asisten Xiao. Akhirnya Anda di sini. Leo Guangliang. Apa gunanya saya mempekerjakan Anda? Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Ketua Liu, mohon percayalah pada saya. Karena orang sakit-sakitan itu berhasil kembali hidup-hidup dari Nan Luo. Mengapa kita tidak? Benar, Provinsi Nan adalah wilayah kita. Selama Anda menganggukkan kepala, saya jamin, saya akan menangani masalah ini dengan sempurna. Otak babi macam apa yang kalian miliki? Ede mengerikan apa yang kalian hasilkan. Ketua Leo. Ketua Leo, orang sakit-sakitan itu tak datang hari ini, tapi pesuruhnya Leo Yalun membawa seorang pria dan seorang wanita dan memasuki kantor orang sakit-sakitan itu. Apakah Anda tahu siapa mereka? Pria itu terlihat asing. Mungkin orang sakit-sakitan itu mempekerjakannya sebagai asisten dari luar. Wanita itu adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang di Nanluo. Apakah masalah itu sudah ditangani? Sesuai dengan instruksi Anda, semuanya telah diatur dengan benar, tanpa alasan. Memindahkan dana sebesar itu, maka jangan salahkan kakak, karena bersikap kejam. Rencananya tetap sama. Mari kita lihat bagaimana ratu kita menemui ajalnya. Dokumen yang harus si Yuan tangani setiap hari. Apakah benar sebanyak ini? Kakak Xiaoran, ini hanyalah sebagian kecil. Masih banyak lagi yang akan datang. Sebagian kecil. Astaga. Aku akan meminta Xing Jian sekarang datang dan menggantikanku. Seharusnya masih sempatkan. Raja Suci ini buruk. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ada apa? Adalah proyek yang diawasi oleh kakak si Yuan. Semua pekerja telah melakukan mogok kerja. Di mana orang yang bertanggung jawab? Mereka semua melarikan diri. Kabur. Sekarang orang yang bertanggung jawab atas perusahaan alih daya telah melarikan diri dengan dana tersebut. Para pekerja entah bagaimana mendapatkan berita itu jadi. Yang berarti, selama upah dibayarkan, pekerja melanjutkan pekerjaan tidak akan menjadi masalah. Melapor kepada Raja Suci, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Belum lagi mengumpulkan dana yang cukup, akan memakan waktu. Hanya mengenai tenaga kerja untuk proyek ini, itu sudah sangat tidak memadai. Penundaan masa konstruksi tidak terhindarkan. Menunda proyek, kalau begitu kakak lu, bukankah dia dalam masalah besar? Raja Suci, mohon lihat. Mari kita suruh para pekerja kembali bekerja dulu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Siapa Anda? Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Cepat pergi sana. Aku tanggung jawab grup Leo. Aku di sini bahas lanjut kerjaan dengan kalian. Melanjutkan pekerjaan, baiklah.
Upah. Jika Anda membayar upah penuh, kami akan segera melanjutkan pekerjaan. Menurut aturan industri, pembayaran proyek diselesaikan setelahnya. Tidak ada alasan untuk membayar di muka. Jika itu sebelumnya, kami pasti akan mengikuti aturan industri. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Orang yang bertanggung jawab melarikan diri. Jika kami tidak melihat upahnya, kami tidak akan mulai bekerja. Benar, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Cukup, grup Lowku menepati janjinya. Selama kalian setuju untuk melanjutkan pekerjaan, aku jamin penyelesaian upah harian. Raja suci ini. Si Yuan tidak ada di sini, akulah yang memegang kendali. Bagaimana? Bisakah kalian melanjutkan pekerjaan sekarang? Raja suci Anda benar-benar hebat. Tapi upahnya. Sisi. Sekarang dia mengerti mengapa si Yuan, mengapa harus menempuh jarak sejauh itu, mengapa aku harus mengundangmu jauh-jauh dari Nanlu untuk menjadi asistenku kan? Kakak Xiaoran, apakah Anda menyiratkan bahwa Jangan khawatir, aku tahu semua aturannya. 9 dari 13 kembali, aku jamin kalian tidak akan rugi. Kakak Xiaoran, Anda menganggap saya orang macam apa? Apakah saya benar-benar serakah akan uang? Saya benci. Grup Leo tidak punya kredibilitas sama sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kepala keluarga mereka hanyalah orang lemah yang sakit-sakit air? Mungkin dia akan mati besok. Ketika itu terjadi, kepada siapa kami akan meminta upah kami? Inilah saya. Dia adalah seseorang yang Grup Leo kirim untuk membodohi kita. Saudara-saudara, pukul mereka dan usir mereka. Kami tidak akan mulai bekerja sampai kami melihat uangnya. Tangkap dia. The film was translated and Jadi ada narrated mata-mata by di sini. M-Media. Katakan padaku siapa yang mengirimmu untuk menghasut para pekerja mogok. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu ini wilayah siapa? Cepat lepaskan dia. Kalau tidak, ketika kakak saya tiba, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kakakmu, aku ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan itu. Kakak saya ada di sini. Anda taman. Orang bodoh nekat mana? Berani membuat masalah di wilayah saya. Saya ingin lihat. Siapa punya 3 kepala 6 lengan? Itu kamu. Apakah itu kamu? Kakak besar. Mereka membuat masalah di wilayah kita. Anda harus membela kita bawahan. Dia membuat masalah. Bah dasar bocah. Hari ini pastikan kamu bayar mahal. Kakak. Benarkah? Bajingan. Cepat berlutut. Apa kau mendengarku? Kakak besar menyuruhmu berlutut. Berlutut. Ku bilang berlutut. Kenapa? Jinglong. Kamu sekarang hidup cukup baik. Jinglong, Jinglong. Tuan Xiao. Ini semua berkatmu. Itu semua berkat pelatihan dan bimbinganmu yang cermat. Yang memungkinkan aku Jinglong berada di tempatku sekarang. Raja suci Anda. Anda benar-benar tahu. Hun Jinglong bos infrastruktur. Anggap dia teman dari penjara. Xiao Tuan Xiao. Anda benar-benar menyanjung saya. Aku ingin tahu apakah bawahan ini bisa memberikan pelayanan untuk Anda. Cepat kembali bekerja. Ya kakak besar. Tuan Xiao, lihat ini. Apakah Anda puas sekarang? Jinglong, kamu tahu orang macam apa aku ini? Aku selalu memenangkan hati orang dengan kebajikan. Jadi, katakan padaku, siapa yang nyuap kamu datang bikin masalah? Adalah Liu Guanglian. Baiklah, Raja suci, apa langkah kita selanjutnya? orang zaman dahulu berkata, tidak sopan jika tidak membalas. Misi selesai. Kelelahan yang timbul dari merawat si Yuan akhirnya telah pulih sepenuhnya. Pintunya tidak terkunci. Masuklah. Menilai dari penampilan kalian berdua, saya sudah tahu, pasti ada kabar baik yang dilaporkan kembali, bukan? itu benar. Kita meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini. Kita sudah menelan hampir 60% aset Gereja Fajar. Mulai sekarang Gereja Fajar kemungkinan hanya akan ada namanya saja. Bagus, si Yuan, kamu benar-benar bekerja keras. Xing Chen, ada pergerakan aneh dari guru Gereja Fajar. Melapor kepada Raja Suci, belum untuk saat ini. Penguasa Jalan Manusia siapkan perjamuan. Secara khusus mengundang Anda Raja Suci dan Nyonya Lu untuk hadir. Kakak Xiao, penguasa Jalan Manusia menyimpan niat buruk. Dia mengadakan perjamuan. Kita mungkin tidak perlu pergikan. Lawan musuh luar, stabilkan urusan dalam dulu. Selain itu, saya juga ingin melihat metode apa tepatnya yang dimiliki penguasa Jalan Manusia. Semuanya disiapkan dengan benar. Semua sudah siap. Penguasa Jalan Asura.
Dan angin timur itu. Penguasa jalan roh hewan. Penguasa jalan neraka. Dan angin timur itu akan segera datang. Raja Suci tiba. Perintah gerbang suci jalan surgawi. Putuskan yin dan yang. Satu kata bisa perintah dunia hidup. Satu kata bisa segel kematian orang. Raja Suci tiba. Kami dengan hormat menyambut Raja Suci. Singkirkan formalitas. Singkirkan formalitas. Perjamuan hari ini adalah untuk perayaan. Kalian semua tidak perlu terlalu formal. Nikmati saja sepenuhnya. Sudah dimulai. Melapor kepada Raja Suci. Sebelum perjamuan dimulai, bawahanmu ada yang ingin disampaikan. Penguasa jalan manusia. Ada apa? Bicaralah tanpa ragu. Ya, aku jalan manusia percaya bahwa Raja Suci kamu tak bisa lagi kuasai jalan surgawi. Perjamuan ini diselenggarakan hari ini, khusus untuk meminta Raja Suci turun tahta. Kurang ajar. Penguasa jalan manusia, Anda benar-benar berani menyinggung Raja Suci. Gerbang suci jalur surgawi kuasai 5 jalur. Hari ini, bukan penguasa jalur hantu jahat. Penguasa 4 jalur tersisa semua hadir. Saya ingin tahu, selain penguasa jalan manusia, penguasa jalur mana lagi yang percaya bahwa aku Xiaoran tidak layak menduduki posisi Raja Suci ini. Jalan Asura, secara khusus meminta Raja Suci untuk turun tahta. Jalan Roh Hewan, resmi undang Raja Suci mundur. Jalan Neraka khusus minta Raja Suci turun tahta. Kakak Xiao. Jalan manusia, jalur Asura, jalur hewan, jalur neraka. Hari ini kalian berempat jalur benar-benar bersatu dalam tujuan. Interogasi aku jalur surgawi. Sayangnya, kalian tidak memenuhi syarat. Dia yang memegang dekret suci, memerintah gerbang suci jalur surgawi. Hari ini hidup dan mati kalian semua hanya bergantung pada satu pikiran saya. Sekarang saya bertanya lagi kepada kalian, siapa yang menuntut turun tahta saya? Apa guna memegang token bertindak sewenang-wenang? Anda memerintah jalan surgawi, harus selalu memikirkan kepentingan besar. Kebaikan yang lebih besar apa? Ceritakan pada saya. Perjuangan melawan gereja Fajar, kemenangan yang Anda raih hari ini, sepenuhnya karena kemampuan Ratu Keluarga Leo. Namun bagaimana jika keluarga Leo dari Provinsi Nan tidak ada lagi? Dengan perlindungan jalur surgawi saya, siapa bisa hancurkan keluarga Leo dari Provinsi Nan? Secara eksternal, keluarga Leo dari Provinsi Nan, setelah terima perlindungan jalan surgawi, secara alami tidak tertembus. Namun, bagaimana dengan secara internal? Mungkinkah, Raja Suci, keberadaan yang begitu luhur seperti diri Anda, mungkin tidak lagi mengenali siapa Liu Guangliang itu? Itu kamu. Keluarga Leo dari Provinsi Nan, Liu Guangliang, salam kepada Raja Jalan Manusia. Saat ini Anda dikelilingi musuh. Mengapa Anda tidak segera mengembalikan token suci dan turun tahta demi yang pantas? Apa yang Anda tunggu? Menurutmu, saya ditakdirkan untuk kalah. Saya menasihati Anda untuk tidak melawan dengan keras kepala. Jika tidak, jika keluarga Leo dari Provinsi Nan benar-benar dihancurkan, tak ada lagi bicara soal jalan surgawi di dunia. Cemerlang. Benar-benar cemerlang. Namun yang disayangkan adalah, penguasa jalan manusia, kamu benar-benar percaya penuh harap. Dia bersedia membantumu menghancurkan fondasi keluarganya sendiri. Anda benar-benar berani mengkhianati saya. Orang dahulu berkata, dia yang memahami zaman adalah seorang pahlawan. Apakah dia bersikeras mengabaikan saya Raja Suci dan tidak membantu saya hanya untuk pergi dan membantu penguasa jalur belaka sepertimu? Raja Suci berbicara dengan benar. Penguasa, bahkan jika Anda menang hari ini, bukankah saya masih akan menjadi seekor anjing yang merangkak di kaki Anda? Tetapi jika Raja Suci menang, saya Liu Guangliang akan memiliki Raja Suci Jalan Surgawi sebagai saudara ipar saya. Pada saat itu saya akan benar-benar berada di bawah satu orang saja, dan di atas 10.000. Tunggu sampai dia masih hidup, untuk terus menjadi Raja Suci. Dia mengobati penyakit Ratu Keluarga Leo. Sekarang tak berdaya gunakan token suci. Mari kita bekerja sama untuk menangkapnya, merebut token suci, dan menantang Jalan Surgawi. Trik murahan. Berani pamer keterampilan minim di depanku. Manusia dan token menjadi satu. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya bisa mencapai kemajuan seperti itu? Semua berkat hadiah darimu penguasa jalan manusia.
4 penguasa jalur bekerja sama sepenuh hati, berniat memaksa saya untuk turun tahta. Saya dengan bodohnya mengira kalian menyembunyikan kartu truf pamungkas. Namun, saya bahkan belum mengerahkan diri. Dan kalian semua, mengapa kalian semua telah tumbang? Raja Suci, keempat orang ini menyinggung Anda hari ini. Bolehkah saya bertanya bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka pergi, dan tunggu hukuman. Kami mematuhi perintah Raja Suci. Anda tidak bisa menghukum saya. Hari ini, jalan surgawi Anda pasti binasa. Saya belum kalah. Penguasa jalan manusia, karena sebuah rencanamu. Sudah jelas bagi saya, apakah kamu benar-benar percaya? Kamu bahkan tidak sedikit pun penasaran. Mengapa saya bersedia membuang waktu, bermain-main denganmu? Anda, apakah Anda mengatakan? Tepat sekali. Selama waktu, saya bermain-main denganmu. Semua pengkhianat siap gabung pemberontakanmu. Saya telah sepenuhnya musnahkan. Selamat, Kakak Xiao. Perjamuan hari ini, awalnya dimaksudkan, rayakan kemenangan jalur surgawi atas gereja Fajar. Tapi sekarang, tampaknya ada satu hal lagi, patut dirayakan. Meng Xingchen, murid gerbang suci jalan surgawi, mengucapkan selamat kepada Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Untuk Raja Suci 6 jalan kita. Tuan, mari kita minum bersama. Selamat Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Selamat Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Hidup Raja Suci 6 jalan. Hidup Raja Suci 6 jalan. Rasanya ringan saat tak ada yang dikhawatirkan. Kakak Xiao mengatakan ini, aku khawatir ini mungkin terlalu dini. Raja Suci, belum lagi bahwa gereja Fajar saat ini masih memiliki ruang untuk serangan balik. Pertimbangkan kekosongan bagi 5 penguasa jalan. Apakah Anda punya rencana? Ini, jalur roh binatang dan jalur neraka, mengurus hukuman dan penegakan hukum. Bagian tugas ini, rencanaku kuserahkan pada Mu Xingchen, yang bertanggung jawab atas jalur komersial, jalan manusia, dan jalur hantu jahat. Si Yuan, apakah kamu bersedia membantuku? Kakak Xiao, aku bukan anggota gerbang suci jalan surgawi. Identitas apa ku pakai membantumu? Tentu saja. Raja Suci, meski Anda dan Nona Lu membenciku, itu tidak akan menjadi masalah. Saya tidak akan duduk di sini. Haruskah saya bersembunyi di bagasi sebagai gantinya? Awas. Kakak Xiao. Apa yang terjadi? Xingchen, hentikan mobilnya. Seorang tamu telah tiba. Menepi dan berhenti. Mereka yang berada di bawah jalan surgawi, para penguasa semuanya benar-benar tak berguna, tanpa diduga. Masih harus ambil tindakan sendiri. Anda Raja Suci gerbang suci jalan surgawi sekarang bukan? Benar. Penguasa Fajar saat ini ada di sini, menunggu Anda sejak lama. Hati-hati. Si Yuan, jangan takut. Penguasa Fajar yang bermartabat, malah melancarkan serangan mendadak. Sungguh tidak tahu malu. Gereja Fajar sudah lama kehabisan orang yang cakap. Kalau tidak, bagaimana mungkin penguasa Fajar secara pribadi datang ke pintuku hanya untuk berurusan dengan wanita lemah sepertiku? Keberanian Anda patut dipuji. Namun, untuk menghadapi kalian semua, tak pantas bagi saya ambil tindakan pribadi. 18 Rasul Fajar, Raja Suci. Tidak perlu khawatir. Aku hanya merasa kasihan pada gereja Fajar yang mereka susah payah bina. 18 Rasul akan benar-benar musnah di tanganku hari ini. Sungguh arogan. Saya benar-benar ingin melihat dengan apa Anda berniat melawan saya. Fajar mendekat. Gerbang suci jalan surgawi menghadapi senja. Bunuh Raja Suci untukku. Hancurkan jalan surgawi. Bunuh. Xingchen, lindungi si Yuan. Mengikuti perintah Raja Suci.
18 dikurangi 10, sama dengan berapa? Apal. Apal. Apakah pertanyaan ini terlalu sulit bagimu? 18 kurang 18 berapa? Kamu pasti bisa menghitungnya kan? Dengan saya di sini, apa yang Anda takutkan? Bentuk formasi, ya penguasa. Mungkinkah ini? Mustahil. Bagaimana mungkin orang-orang dari gereja Fajr memasang formasi iblis bumi gerbang suci jalan surgawi saya? Mengapa formasi iblis bumi secara eksklusif milik gerbang suci jalan surgawi Anda? Nah, sepertinya bajingan tua itu masih menyembunyikan sesuatu dari Anda. Dia gagal memberitahu Anda semua rahasia jalan surgawi, bukan? Rahasia. Orang tua ini menolak untuk percaya pada kejahatan itu. Orang tua ini bersikeras ajari murid bersemangat tulus untuk mematahkan jalan Anda. Jika tidak, bukankah orang tua ini akan menyanyiakan gelar pakar medis? Aku mengerti sekarang. Jadi, bagaimana tepatnya aku harus memanggilmu sekarang? Penguasa Fajar? Atau, haruskah aku memanggilmu kakak senior? Kakak Xiao, kakak senior Anda. Bukankah itu? Benar. Jadi penguasa Fajar adalah murid pengkhianat yang dibicarakan oleh guruku. Kalau begitu malam ini, aku akan bertindak atas nama guruku dan membersihkan barisan. Sangat arogan. Tunggu, hancurkan formasi iblis bumi saya dulu sebelum bicara. Sebuah formasi kecil belaka. Hancur. The film was translated and narrated by M Media. Lagi. Ini token jalan langit lagi. Dikalahkan oleh tanganku. Kekalahanmu tidaklah tidak adil. Kamu. 5 tahun lalu, bajingan tua itu mengandalkan tepat pada kekuatan ilahi token suci dan nyaris mengalahkan saya hanya dengan satu gerakan. Jadi Anda tidak akan berpikir gerakan yang sama bisa mengalahkan saya 2 kali, bukan? Pedang pembasmi emosi. Tidak bagus. Reaksi yang cepat. Sayang sekali. Sudah terlambat. Kakak Xiao, apa yang terjadi padamu? Selama orangnya ada token tetap ada. Jika token dihancurkan orangnya mati. Anda Dikalahkan oleh token suci juga, saudara muda. Bahkan jika hari ini, bajingan tua itu memegang token suci, dia tetap akan dikalahkan olehku. Di bawah pedang kekejaman, olehmu. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Siapa bilang aku kalah? Terima kasih kakak senior. Gunakan jalur kekejaman bantu capai kesempurnaan. Memegang pedang jalur surgawi. Sekarang, kakak senior korbankan dirimu pada pedang ini. Apal, hanya satu jurus. Satu gerakan. Sudah cukup. Di dunia ini, tidak akan ada lagi gereja Fajar. Aneh sekali. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan menunggunya di sini? Di mana dia? Raja Suci. Kami dengan hormat menyambut Raja Suci 6 jalan. Membuat pertunjukan besar lagi. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Bersikaplah rendah hati. Kamu harus rendah hati. Raja Suci. Sesuai instruksi Anda, saya sudah menangkap semua anggota gereja Fajr yang tersebar. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Tangani saja sesuai keinginanmu. Pastikan saja kamu tidak berakhir seperti kakak seniorku dan melangkah ke jalur kejahatan. Raja Suci. Nyonya Lu dan Nyonya Jiang telah tiba. Saudara Sauran, kakak Xiao, malam ini keluarga Leo dari Provinsi Nan mengadakan perjamuan. Kau akan hadirkan. Saudara Sauran, keluarga Jiengku dari Nan Luo juga mengadakan perjamuan. Kamu akan datangkan. Kakak Xiao ada di sini, di Provinsi Nan. Lebih mudah untuk menghadiri perjamuan keluarga Leoku. Nan Luo juga tidak jauh. Mengapa saudara Sauran tidak bisa menghadiri perjamuan keluarga Jiengku? Datanglah ke tempatku. Datang ke tempatku. Baiklah, perjamuan keluarga Lou dan Jiang. Aku tidak akan menghadiri keduanya. Mengapa? Kenapa? Karena hari ini aku akan membawamu bertemu guruku.